Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menginput file data atau membuat file data perusahaan baru dan cara mengimpor daftar akun dengan menggunakan Mayok. Oke. Yang pertama, karena kita akan membuat file data perusahaan baru di mana daftar akunnya itu kita pakai cara impor. Jadi sebenarnya ada dua cara. Bisa kalian siapkan file Excel-nya dulu. Excel-nya nanti kan tidak bisa langsung dalam wujud Excel itu langsung kalian impor, itu harus kalian save as dalam bentuk text tab delimited seperti biasa. Kemudian setelah menyiapkan file Excel-nya, selanjutnya adalah kalian akan membuat file data perusahaan baru dengan menggunakan Mayok, gitu. Oke, yang pertama kita harus persiapkan, atau silakan, ini nggak boleh bingung ya kalian. Jadi yang pertama harus siap itu adalah file Excel-nya. Tergantung nanti pada waktu ujian belum tentu filenya sudah dalam atau siap diimpor dalam bentuk text tab delimited. Bisa jadi nanti akan diberi dalam wujud Excel seperti ini. Nah, kalau Excel-nya lambangnya seperti ini dan Microsoft Excel worksheet itu masih belum bisa diimpor. Yang harus kalian lakukan adalah men-save as Excel ini ke dalam bentuk text tab delimited. Oke. Di sini sudah siap file Excel-nya. Kita cek dulu. Nah, dari soal yang ini, di sini kan ada daftar akunnya ya. Sorry, sebentar. Oke, di sini kan ada daftar akun. Nah, daftar akun ini kita masukkan ke Excel dulu. Ke Excel, kemudian nanti wujudnya seperti ini. Nah, ada account number, ada account name, ada header. Ini kalau misalkan ada lambangnya H, berarti dia akunnya ini adalah akun header jenisnya. Kalau tidak, berarti dia akun detail. Akun header itu akun induknya. Kalau akun detail itu berarti anaknya yang dia nanti ada saldonya. Kemudian ada kolom balance. Balance ini nanti kalian isi manual. Jadi tetap ada kolomnya di sini, tapi nanti di sini masih kosongan. Terus di sini account type, account tipe. Kalau account tipe ini kalian salah nulisnya atau tipe, itu nanti nggak bisa keimpor pasti. Ini harus sesuai dengan ejaan yang ada di Mayok. Nanti mungkin saya kasih link dari Excel-nya ini di deskripsi ya. Jadi untuk mengimpor itu harus ada ini dulu. Excel-nya harus sudah siap. Selanjutnya Excel ini nggak bisa tuh langsung diimpor. Harus kalian simpan dulu dalam bentuk text tab limited. Caranya seperti apa? Caranya ketik atau pilih file, kemudian kalian pilih save as. Setelah itu di bagian sini save as tipenya ini kalian ganti ke text tab delimited yang ini. Ini kalian men-save as ya, jadi ini bukan impor. Jadi kadang anak-anak itu suka bingung, loh Bu, ini saya mau impor kok nggak ada filenya. Kalau yang seperti ini itu masih men-save as file Excel-nya. Nah, ini kemudian kalau sudah text tab delimited, selanjutnya pilih yes. Setelah itu pasti ada dialog seperti ini. Nanti kalian pilih OK, kemudian pilih lagi yang yes. Jadi habis OK terus yes. Nah, kita sudah ada file text tab delimited-nya sudah ada nih di sini. Kalian kalau sudah ada yang bentuk atau icon gambar filenya seperti ini, kemudian tipenya ada teks dokumen, berarti ini kalian sudah ada file yang siap untuk diimpor. Kalau filenya sudah siap, selanjutnya ngapain? Selanjutnya adalah menyiapkan file Mayoknya atau membuat data file perusahaan baru. Caranya gimana? Ya seperti biasa, kalian buka dulu Mayoknya. Mayoknya dibuka. Setelah itu oke. Nah, setelah terbuka ini Mayoknya, selanjutnya ya seperti biasa kalian pilih
create untuk membuat file data perusahaan baru. Nanti akan masuk ke jendela New Company File Assistant. Nah, di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tahap nanti yang harus kalian lakukan di sini. Ini introduction, berisi tentang pengenalan Mayop. Mayop itu seperti apa atau selamat datang di Mayop. Nah, selanjutnya pilih next. Setelah itu, kalian lengkapi tuh yang ada di company information atau informasi perusahaan. Datanya dari mana? Datanya lihat di soal. Di sini ada, nah, oke. Namanya adalah CV UD Buana, beralamat di sini, kemudian nomor telepon dan sebagainya sudah ada di sini. Langsung saja kita lengkapi ya, serial number itu nggak usah. Terus company name ini nanti sesuai permintaan saja atau sesuai petunjuk pas kalian ujian nanti seperti apa. Karena ini latihan, jadi saya isikan UD Buana gitu aja ya. UD Buana. Oke. Kalau kalian nanti diketik ya, karena ini biar cepat videonya, jadi langsung saya copy aja. Terus alamatnya. Kemudian nomor telepon dan fax. Kalau seperti ini berarti nomor telepon dan faxnya itu sama. Email address. Ctrl C. Oke. Nah, seperti ini. Jadi yang kalian harus lengkapi itu adalah company name, tergantung nanti permintaannya atau petunjuknya Pak Sujian seperti apa. Bisa jadi nanti diisi, ditambahi kelas dan nama kalian, nomor absen. Kemudian ini alamatnya juga dilengkapi, kemudian nomor telepon, fax, dan emailnya juga dilengkapi. Selanjutnya kita pilih next. Nah, kalau di sini saya kemarin menerangkan kalau misalkan di sini di accounting information, kalau mau cepet itu sebenarnya kalian bisa langsung lihat di transaksinya. Ini kan ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksinya itu terjadinya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Nah, di sini kan transaksinya itu dari 1 Desember sampai 31 Desember. Ke bawah itu 31 Desember. Berarti ini 2018. Berarti ini kalian tahunnya adalah pilih yang 2018. Gitu ya. Jadi mengisinya di sini itu 2018. Ini nggak boleh salah. Kalau misalkan di sini kalian salah, itu nanti nggak bisa diperbaiki. Jadi ya kalau misalkan kalian taunya salah itu awal-awal, kalau misalkan sudah selesai semua baru masuk transaksi, ternyata di sini salah, itu nggak bisa diperbaiki. Misalnya di sini tadi kalian nggak rubah jadi 2018 tapi tetap 2021, padahal transaksi kalian itu 2018. Nah, ini nanti efeknya kalian nggak bisa input transaksi 2018 karena current financial year-nya itu 2021. Maka di sini nggak boleh salah, harus 2018. Kemudian last month, last itu terakhir, berarti bulan terakhirnya adalah Desember. Kemudian conversion month itu bulan terjadinya transaksi. Jadi kalau misalkan tadi transaksinya adalah Desember, nanti kalian konversinya juga pilih yang Desember. Ini nggak boleh salah. Kemudian kalau sudah dipastikan benar, jadi lihat dulu di transaksi, tahunnya sesuai dengan yang ada di transaksi, terus last month-nya Desember, bulan terakhir, kemudian conversion month-nya adalah bulan terjadinya transaksi. Biasanya kalau soal UKK itu seringnya adalah Desember. Jadi isikan Desember gitu ya. Kalau misalkan kalian ngisinya di sini Januari, nanti pasti pada waktu input saldo awal akun itu yang bagian nomor akun 4, akun nominal, itu pasti nggak bisa diisi. Karena sudah nol,
Maksudnya itu tidak akan terbaca, nggak bisa diinput. Makanya di sini harus benar. Selanjutnya kalau sudah yakin benar, pilih next. Nah ini konfirmasi dulu. Kalau misalkan sudah benar dan yakin benar, pilih next. Nah karena kita akan membuat file, bukan file ya, membuat daftar akun perusahaannya itu dengan cara impor, berarti kalian di sini juga nggak boleh salah. Harus pilihnya adalah yang kedua yang ada impornya. I would like to import a list account. Kalau misalkan kalian itu milihnya yang I would like to start with one atau yang terakhir I would like to build my own account list, itu nanti efeknya adalah kalian tidak bisa impor. Jadi bukan akun ya, jadi menu impor yang ada di Mayop itu kayak inaktif, jadi nggak aktif, nggak bisa diklik karena kalian salah milih yang ada di sini. Kalau misalkan impor, kalian ya pilih impor. Kalau misalkan yang ini berarti kalian bikin manual satu-satu yang terakhir ini. Kalau yang ini dengan cara atau dengan yang sudah disediakan Mayop. Kalau UKK biasanya di kita itu pakai dengan cara yang impor, pilih yang kedua. Selanjutnya ini, di sini juga penting. Ini kalau misalkan kalian tidak merubah tempat, jadi company file itu adalah tempat kalian menyimpan. Kalau misalkan tidak dirubah, nanti itu tersimpannya di C, di plus 19. Itu jadi di data C di folder plus 19. Kalau misalkan pas waktu ujian diminta simpan di data D, di data E, atau di database, berarti kalian harus merubahnya. Ini kalian change. Nah, biasanya kalian itu bingungnya juga di sini. Sudah saya change Bu, ternyata cari di data D atau di data E gak ada. Karena kalian itu cuman mencet change aja terus di save. Save gini. Kan belum berubah. Harus di change terus dicari foldernya. Foldernya folder apa? Misal saya simpan di folder data D atau new doc volume D. Terus saya cari file saya. Misal saya simpan di 12 AKL1. Nah, ini baru. Ini juga belum impor ya. Ini masih nyari tempat untuk menyimpan Mayop kalian. Nah, ini kalau sudah ketemu, maksudnya sudah sesuai keinginan kalian, nyimpennya mau di sini, itu baru kalian save. Nah, berubah kan? Sekarang sudah tersimpan di data D, terus di folder 12 AKL1. Kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan, selanjutnya adalah pilih next. Selesai. Nah, ini bisa setup asisten, bisa comment center. Langsung comment center aja. Nah, sudah bikin nih kita sudah membuat file data perusahaan baru. Selanjutnya ngapain? Ya, kita hari ini di video kali ini adalah sampai dengan cara mengimpor daftar akun. Tadi kita sudah siapkan file Excel-nya kan? Ini sudah disiapkan, terus tadi juga sudah di save as dalam bentuk ini yang ada teks dokumennya. Selanjutnya kita langsung impor. Caranya impor gimana? Kalian juga sudah sering melakukannya ya. Pilih file, kemudian pilih impor data, terus account information. Nah, ini ada 3 pilihan. Yang 1 dan 2, yang 2 atas ini tetap biarkan seperti itu. Tab delimited dan header record. Yang bawah sendiri itu kalian update existing record. Di-update existing record. Selanjutnya kalau sudah itu di continue. Nah, di sini kita cari tuh file Excel yang kita buat tadi disimpan di mana. Nah, ini kan kita sudah ada filenya, kemudian dipilih filenya yang tadi menyimpan dengan bentuk text tab limited, kemudian pilih open. Nah, ada error. Ini juga sering kalian alami ya. Jadi kalau misalkan error seperti ini sudah sering kalian alami tapi kadang juga lupa atau masih bingung. I-0 ya ini ya, error in routine. Kalau seperti ini, kesalahannya adalah kalian tidak menutup file Excel-nya. Ini harus ditutup dulu. Tadi emang sengaja nggak saya tutup, biar nanti kalian tahu nih, kalau misalkan kejadiannya seperti ini, itu karena file Excel-nya belum ditutup. Sebelum impor, tutup dulu file Excel-nya.
Ini ditutup terus don't save aja. Ini biasanya kalian close terus diulangi lagi langkahnya juga nggak apa-apa. Atau di retry. Nah, seperti ini. Karena tadi Excel-nya itu sudah sesuai, itu kalian bisa langsung match all. Atau kalau misalkan headernya, kolom balance-nya itu nggak ada, itu sebenarnya juga bisa sih. Cuman ini harus kalian satu-satu. Jadi dipilih, terus di matching di sini. Terus account name import filenya ini di matchingkan di sini gitu. Karena ini sudah sesuai semua header ya wis. Lurus sama headernya, balance juga lurus sama balance-nya, account tipenya juga sudah lurus sama account tipenya, itu bisa kalian langsung match all. Jadi kayak tadi itu nggak usah satu-satu, nggak apa-apa, langsung di match all, kemudian di import. Tunggu proses impornya. Nah, ini ya. Kalau misalkan sudah berhasil, nanti ini dengan catatan Excel-nya sudah benar loh ya. Excel-nya itu sudah benar, nggak ada tipe, nggak ada salah ketik, terutama di account tipenya itu nggak ada yang salah ketik, itu pasti nanti yang keimpor ada 52 akun untuk soal ini ya. Ya nanti untuk soal lain pasti kasusnya berbeda. Di sini itu artinya kalau misalkan ketemu seperti ini, 52 record import without error itu adalah 52 daftar akun kita itu sudah keimpor semua tanpa ada error atau kesalahan. Nah, kalau misalkan kalian biasanya bikin file Excel-nya sendiri gitu ya, itu ada kasus yang ada yang ke skip, yang kedua ini ada skip, terus ada yang ke record dengan peringatan atau record import with warning, itu karena kesalahannya ada di Excel-nya. Tapi karena kalau misalkan Excel-nya itu sudah benar, sudah benar lah, sudah tidak ada kesalahan, itu nanti untuk soal ini itu semuanya berhasil direcord tanpa error. Kalau ada yang keskip itu berarti ada yang terlewat, itu ada yang salah ketik atau menulis nomor akunnya itu salah. Terus ada yang ketika itu impor, dia bisa keimpor tapi dengan peringatan. Kenapa ada peringatan? Kalau di sini itu kasusnya nama akunnya itu terlalu panjang, padahal di Mayap itu space untuk menulis nama akun itu terbatas. Misal akumulasi penyusutan peralatan kantor, itu kan panjang sekali. Kalau nggak disingkat, ditulis panjang seperti itu, otomatis Mayap itu akan memotong seperlunya. Jadi yang belakang sendiri yang nggak cukup hurufnya itu akan hilang. Nah itu berarti dia berhasil keimpor tapi dengan peringatan. Oke, itu untuk mengimpor. Nah, video-video selanjutnya kita akan tetap pada pembahasan untuk menyiapkan data awal perusahaan baru. Kita akan mengatur link account, mengatur link pajak, dan sebagainya. Tapi untuk video kali ini cukup sampai daftar akun dulu. Nah, daftar akunnya bisa kalian cek di sini. Kalau misalkan di sini sudah ke input semua daftar akunnya, berarti sudah berhasil. Karena biasanya kalian merasa nih udah ngimpor. Tapi pas waktu mengatur link account atau mengatur link pajak, ternyata di situ tidak ketemu akun yang diinginkan. Berarti kalian belum impor. Jadi setelah impor itu kalian bisa cek berhasil enggaknya imporan kalian atau memastikan itu di account list. Nah, di sini kalau misalkan sudah keimpor semua, itu berarti sudah benar proses impornya. Sekian video kali ini, kita akan bertemu di video selanjutnya ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.